Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang keempat ini, insyaallah ta'ala, kita akan membaca tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 58 sampai ayat 76. Masih dari kitab Zubdatut Tafsir Bihamish Mushafil Madinatil Munawwarah li muallifihi Fadilatul Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Baik. Di ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada." Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami berfirman, "Udkhulu hadhil qaryah," masuklah kalian ke dalam negeri ini, maksudnya adalah Baitul Maqdis. Fakulu minha, lalu makanlah kalian darinya, haitsu syi'tum ragada, makanlah sebagaimana yang kalian sukai, ya. Ragadan, dalam kondisi leluasa. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian ke dalam pintu gerbang sambil bersujud. Waqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, dan katakanlah, hapuskanlah dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah bagi orang-orang yang berbuat baik pahala mereka. Hadhil qaryah hiya Baitul Maqdis. Ini masuk dengan Al-Qaryah pada ayat tadi adalah Baitul Maqdis. Ragadan, ya, katsiran wasi'an, leluasa dan luas. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah pintu dalam keadaan bersujud. Maksudnya wal babul ladzi umiru bidukhulihi huwa babu Baitul Maqdis. Pintu yang mereka diperintahkan untuk memasukinya, yaitu Bani Israel, adalah pintu Baitul Maqdis. Wasujudu huna huwal inhina. Sujud yang diperintahkan oleh Allah di sini ada dua pendapat. Yang pertama dia adalah sujud al-inhina, yang kedua dia sujud tawadu. Ya. Al-inhina itu, ya, sujud penghormatan, ya. Nah, kemudian at-tawadu itu sujud untuk merendahkan diri, ya, dan untuk menunjukkan kepatuhan. Hittatun bermakna amarahum an yaqulu ma yadullu ala taubah. Mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan atas taubat mereka. Wal khudu'u lillahi i'tirafan bi fadlihi alaihim fi taysiri dalikal fatah. Mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan ketundukan mereka kepada Allah sebagai bentuk pengakuan atas keutamaan yang telah Allah berikan kepada mereka, karena mereka dimudahkan untuk memasuki Baitul Maqdis. Setelah sebelumnya mereka terombang-ambing, tersesat, ya, selama puluhan tahun, sekarang Allah mudahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis, maka, ya, bertaubatlah serta tunduk patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasanazidul muhsinin ay minkum fadlan minna ihsanan ala ihsanihim bil mutaqaddim. Akan kami tambahkan bagi orang-orang yang berbuat baik, akan kami tambahkan apanya? Kemuliaannya, rezekinya, dan pahalanya, ya, ditambahkan atas, ya, kebaikannya yang telah ada. Fabaddalal ladzina zalamu. Kemudian ayat 59 Allah mengatakan, fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka lalu orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan, ya, selain yang dikatakan bagi mereka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim itu rijzan, siksa dari langit, bima kanu yafsukun, disebabkan, ya, mereka telah berbuat fasik. Wa baddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Rawal Bukhari wa Muslim 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qila li bani Israil udkhulul baba sujada wa qulu hittatun fabaddalu fadakhalu yarjifuna ala astahihim wa qalu habbatun fi sya'rah, ya, yazhafuna ala astahihim. Mereka ketika diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis dalam kondisi bersujud dan mengucapkan kalimat hittatun, ya, sebagai bentuk pengakuan dosa, mereka mengganti kalimat tersebut. Mereka malah fadakhalu yazhafuna ala astahihim. Mereka malah masuk ke Baitul Maqdis dengan merangkak di atas pantat-pantat mereka. Wa qalu habbatun fi sya'rah. Ya, malah mereka mengatakan habbah. Ya, tadinya diminta untuk mengatakan hittah, mereka mengatakan habbatun fi sya'rah. Ya, habbat itu biji-bijian. Baik. Di ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar.
Dan ingatlah wahai Bani Israel, ya, tatkala Musa memohon kepada kami air, liqaumihi, bagi kaumnya. Wa qulna drib bi asakal hajar, maka kami berfirman kepada Musa untuk memukulkan tongkatmu ke atas batu. Famfajarat min hutnata asyrata aina, lalu memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, dan sungguh setiap suku itu mengetahui tempat minuman mereka. Kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah kalian dari rizki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi sebagai orang-orang yang merusak. Wa idistasqa Musa liqaumihi, al-istisqa'u innama yakunu 'inda adamil ma' wa habsil matar. Yang namanya istisqa itu, meminta air itu terjadi ketika tidak ada air atau hujan itu tertahan, tidak turun hujan. Ya, talaba lahumus suqya wa hum fit taih. Ya, Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala air bagi Bani Israel, ya, karena mereka dalam kondisi tersesat di situ, ya, sebagai hukuman bagi mereka. Faqul nadrib bi asakal hajar, maka kami katakan kepada Musa, idrib bi asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu itu ke atas batu. Fadarabahu biha, maka kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya, famfajarat min hutnata asyrata aina, ya, memancarlah, ya, dari batu tersebut 12 mata air. Ini adalah ayatun minallah. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Haitsu akhrajal ma'a minas sakhar, Allah keluarkan ayat dari batu yang secara logika tidak mungkin bisa terjadi. Wa ni'matun 'alaihim indama faqadu al-ma'. Ini adalah nikmat, ya, atas Bani Israel yang Allah berikan tatkala mereka tidak memiliki air. Kana hajaran murabba'an yakhruju min kulli jihatin thalatha uyunin. Ya, batu yang dipukul itu batu yang berbentuk, ya, persegi, berbentuk kotak, ya. Dari setiap sisi, ya, itu keluar 3 mata air, ya. Idza darabahu Musa salatil uyun, ya, ketika Nabi Musa memukulnya, salat al-uyun, mengalirlah mata air. Wa istagnau 'anil ma' jaffat masyrabahum, ya, jaffat, ya, ketika mereka sudah tercukupi dari air tersebut, mata air tadi mengering lagi. Ya, masyrabahum, al-masyrab ay maudhi' asy-syurb, ya. Qad 'alima kullu unasin masyrabahum, artinya setiap suku telah mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Kila kana likulli sibtin ainun min tilkal uyun la yata'addaha ila ghairiha. Ya, dikatakan bahwasanya sebagai masing-masing kelompok itu, ya, mereka punya mata airnya khusus yang tidak boleh diambil oleh kelompok yang lainnya. Wal asbat dzurriyyatul itsnai asyar min auladi Yaqub. Ya, al asbat itu, ya, adalah apa namanya? Keturunan dari 12 anak Nabi Yakub, ya, yang akan menjadi nenek moyangnya bangsa Yahudi. Kulu ay kulna lahum kulu al-manna was-salwa. Ya, makanlah al-manna was-salwa yang telah kami turunkan. Washrabul ma'al mutafajjira minal hajar. Dan makanlah, ya, dan minumlah air yang memancar dari bebatuan tersebut. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin ay la tuksiru fiha fasadan. Jangan kalian berkeliaran di muka bumi membuat kerusakan di sana sini, ya. Ay la tuksiru fiha fasadan, jangan kalian berbuat kerusakan. Ay wala ta'saw fil ardi, la ta'saw itu artinya la tuksir fiha fasadan, la tuksiru fiha fasadan, jangan banyak berbuat kerusakan di atas muka bumi. Baik. Kemudian bait yang ke-6, di ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan ingatlah wahai Bani Israel, tatkala kalian berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak akan sabar atas satu makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, maka mohonlah bagi kami kepada Rabbmu agar dia mengeluarkan bagi kami mimma tumbitul ardu, ya, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, tanaman-tanaman maksudnya, min baqliha, yang berbentuk sayur mayur, wa qithaiha, yang berbentuk timun, wa fumiha, bentuk bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, dan bawang merahnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya, maka Nabi Musa berkata, apakah kalian akan mengganti yang lebih rendah dengan yang lebih baik? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kalian ke suatu kota, maka sungguh bagi kalian ma sa'altum, apa yang kalian minta. Wa turibat 'alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah.
dan ditimpakan kepada mereka kenistaan, ya, adzillah artinya kehinaan, wal maskanah dan kemiskinan, waba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali, ya, dengan kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya, hal itu kenapa Allah, ya, murka kepada mereka? Karena mereka itu yakfuruna bi ayatillah, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikian itu karena mereka durhaka, ya, dan mereka melampaui batas. Taib. Di ayat yang ke-61 ini, ya, di situ tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan nasbiru ala ta'amin wahid, yatadajjurun minhum bima saru fihi minan ni'mati war rizqit thayyib wal 'aishil mustalad wa nuzu'un ila ma allafuhu qabla dhalika min khushunatil 'aish. Mereka ini bersikap keras, ya, bersikap ingkar, ya, padahal mereka sudah diberikan nikmat dan rezeki yang baik berupa manna, salwa, dan air yang memancar, ya. Padahal mereka sudah punya kehidupan yang lezat, ya, mereka malah, ya, ingin, ya, dikembalikan kepada kehidupan yang kasar, ya. Faqalu lan nasbiru ala ta'amin wahid, ya, padahal sebelumnya mereka kehidupannya juga sulit, tapi marah mereka mengatakan, kami nggak sanggup kalau makan hanya satu jenis makanan saja, membosankan, ya. Baik. Faqalu lan nasbiru ala ta'amin wahid ay litakarrurihi ma fi kulli yaum. Mereka merasa bosan setiap hari harus makan itu saja. Wa adami wujudi ghairihima ma'ahuma, tidak ada makanan lain selain keduanya. Wala tabdila tabihima, tidak ada penggantinya. Ya, mimma tumbitu ay mimma tukhriju min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Al-baqal kullu nabatin laisa lahu saq. Al-baqal itu sayur mayur, ya. Ya, pengertiannya adalah setiap tumbuhan yang tidak punya batang, yang tidak berbatang itu, ya, tidak punya pohon, tidak, ya, dia disebutnya sayur mayur. Baik. Wasyajar ma lahu saq, sedangkan yang disebut dengan syajar itu bedanya dengan bakal. Ya, kalau syajar itu dia punya batang, ada batangnya. Wal muradu bihi al-bukul allati yaquluhan nas kan na'na wal kurfus wal kuras wa ashbahuha. Yang dimaksud dengan al-baqal di sini, ya, jamaknya adalah bukul. Jadi bukul itu sayuran yang biasa dikonsumsi oleh manusia di kala itu, ya, semisal na'na, al-kurfus wal kuras washbahuha, dan yang semisalnya washbahiha. Na'na ini, ya, tumbuhan, ya, tumbuhan min, ya, ya, rasa mentol. Wal kurfus ini daun seledri. Wal kuras, ya, kuras itu, ya, adalah tanaman, ya, sejenis ini, ya. Kalau bahasa ininya kucai atau bawang bakung, ya. Al-Qurras itu bawang bakung. Wal kisa ma'ruf, ya. Kisa di ayat tadi ma'ruf, maksudnya adalah sejenis timun, ya, ya. Mirip dengan timun di kita di Indonesia. Wal fum kila huwa as-saum, ya. Fumiha wa fumiha, fum itu, ya, ada mengatakan dia adalah, ya, apa namanya, bawang merah, ya. Ada juga yang mengatakan dia adalah al-hintah, gandum, ya. Jadi fum ini, bawang putih, ya. Fum itu bawang putih. Ada yang mengatakan dia adalah bawang putih atau as-saum, juga mengatakan dia adalah al-hintah. Wal adas wal basal ma'rufan, sedangkan adas dan basal ini adalah suatu yang ma'ruf. Adas itu kacang, adas jenis kacang-kacangan, ya, tidak terlalu ma'ruf kalau di Indonesia. Kemudian al-basal itu bawang merah. Baik. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ay atad'una hadhihi al-asya'a mawdi' al-manni was-salwa alladaina huma aladdu minha wa atyab. Ya, kata Nabi Musa kepada mereka, apakah kalian meletakkan, ya, barang-barang tadi, maksudnya sayur-sayuran dan sebagainya, sebagai pengganti al-manna was-salwa, ya, yang mana manna dan salwa ini lebih baik dan lebih lezat daripada sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya, kenapa mereka lebih baik? Ya, limaji'ihima min indillahi bighairi wasitati ahadin min khalqi. Karena manna dan salwa itu langsung datang dari sisi Allah. Tidak seperti sayur-sayuran itu, ya, harus nanam baru tumbuh sebagainya, ya. Wal hillul ladzi la tatrukuhu syubhah, dan kehalalannya tidak diragukan lagi. Wa adamul kulfah bisa'yi lahu wa ta'ab bi tahsilihi, dan mereka tidak perlu untuk berusaha atau tidak perlu untuk capek-capek untuk menanamnya, ya, ya, karena datang dengan sendirinya manna dan salwa itu, ya. Ihbitu misra, dikatakan ihbitu misra bimana adina lahum bidukhuli misr,
ya diizinkan mereka untuk masuk ke Misr. Misr di sini maksudnya makan. Wakila innal amra lit ta'jiz. Ya, ada mengatakan ya, amr di sini untuk menunjukkan ketidakmampuan. Ihbitu Misr. Ya. Fa inna lakum ma sa'altum ay tajiduna hunakal baqal was-saum wa ma ma'ahuma. Ya, kalau kalian mau masuklah ke Misr, ya, di sana kalian akan dapati al-baqal was-saum dan apa yang lainnya. Lakin ma'adzabhi wal khaufi wal madallah. Ya. Nah, lakin ma'adzabah wal khauf wal madallah, tapi kalian akan mendapati ya kehinaan di sana nanti dan kemiskinan. Wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanah wa minhu duribal al-jizyatu alaihim wa tamazzuqihim fil ardi. Ya, disebabkan mereka masuk ke tempat tersebut, ya, ditetapkan bagi mereka jizyah, ya, kemudian mereka tercerai-berai, waba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali ya ke tempat asal mereka, ya, disertai dengan kemurkaan dari Allah. Sara ahiqa'a bighadabihi, mereka menjadi orang-orang yang berhak untuk menerima kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzalika bi annahum kanu yakfurun. Dzalika di situ maksudnya apa? Yaitu kehinaan yang mereka rasakan. Ma taqaddama minadzillah, ya, kehinaan yang mereka rasakan, wa ma ba'dahu, dan apa yang mereka rasakan setelahnya, innama kana bisababi kufrihim billah, itu disebabkan oleh kekufuran mereka terhadap Allah, wa qatlihim li anbiya'ih, disebabkan mereka membunuh para nabi, kama kana minhum ma'a Zakaria wa Yahya, sebagaimana mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, fa innahum qataluhum, ya, mereka membunuh nabi-nabi tersebut, wahum ya'lamuna annahum zalimuna biqatlihim, dan mereka sadar mereka itu telah berbuat zalim dengan membunuh mereka. Wa aradu qatla Isa alaihi salam, mereka juga hendak membunuh Nabi Isa alaihi salam, farafa'ahu Allahu wa najjahu min makrihim, akan tapi Allah mengangkat beliau dan menyelamatkan beliau dari makar mereka. Kemudian ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di ayat yang ke-61 ya ayat 62 ya, 61 atau 62 tadi. Ayat 62 ya. Innal ladzina amanu, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang ya Yahudi, ya, hadu di situ maksudnya orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang sabiin, ya. Sabiin itu umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mereka mengetahui ya adanya Tuhan yang Maha Esa, dan mereka meyakini adanya pengaruh bintang-bintang. Ya, sabiin ini mereka menyembah bintang, tapi tahu mereka bahwasanya Allah itu Esa. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka, tidak juga mereka bersedih. Baik. Di ayat yang ke-62 ini Allah mengatakan tadi, innal ladzina amanu, ya, sungguhnya orang-orang yang beriman. Al-muradu bil ladzina amanu alladzina saddaqun nabi sallallahu alaihi wasallam wa saru min jumlati asba'ihi. Yang dimaksudkan orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menjadi pengikut beliau. Hadu walladzina hadu maknahu saru yahudan, ya, orang yang menjadi Yahudi. Wakila makna hadu ay tabu. Ada mengatakan hadu di situ tabu, orang bertaubat. Litaubatihim an ibadatil ijl, ya, karena mereka bertobat dari penyembahan patung sapi. Wan nasara nisbatun ila nasirah qaryatu bi Filastin minhal masihu alaihi salam. Nasara itu nisbat kepada ya tempat sebuah desa di Palestina sana namanya Nasirah. Ya, yang mana ya kota desa tersebutlah ya tempat dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian ada juga mengatakan Nasara itu berasal dari ya, kata Nasara yang suruh, ya, menolong, ya, karena mereka telah menolong Nabi Isa alaihissalam dalam dakwahnya. Wasabiin hum qaumun kharaju min dinil yahudi wan nasara wa abadu al malaikah. Ya, sabiin ini ada mengatakan dia adalah kaum yang keluar dari agama Yahudi dan agama Nasrani, dan mereka menyembah para malaikat. Ada juga mengatakan mereka itu menyembah bintang. Minhum baqaya bil Iraq. Ya, sampai sekarang masih ada sisanya di Irak sana. Man amana ay man amana minhum.
Man amana billahi wal yaumil akhir, artinya barang siapa yang beriman dari mereka, ay minat tawafil arba, ya, dari 4 golongan tadi, ya. Jadi 4 golongan tadi yang beriman saja. Ya, jadi ini bukan berarti membenarkan ajaran agama Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, tidak. Ya, tapi barang siapa yang beriman dari 4 golongan tadi, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak juga mereka bersedih. An Ibnu Abbas, fa anzalallahu ba'da hadza wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, jadi ada orang mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu juga, ya, orang agama Yahudi, agama Nasrani itu ya benar juga, berada di atas kebenaran juga. Ya, maka ya, bantahannya adalah setelah turunnya ayat ini, ya, turun ayat selanjutnya yaitu man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mengharapkan agama selain agama Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di ayat yang ke-63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, dan ingatlah wahai Bani Israel, ya, tatkala, ya, kami telah mengambil janji kalian, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat di atas kalian gunung Tur. Khudzu ma atainakum, ambillah oleh kalian apa yang kami berikan pada kalian biquwah, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa yang ada di dalamnya itu maksudnya Taurat, ya. Peganglah dengan kuat isi Taurat tersebut. Baik. Wa id akhadna mitsaqakum hadza min baqiyati khitabil yahud. Ini masih, ya, khitabnya kepada orang Yahudi. Mitsaqakum, antum di sini maksudnya adalah, ya, Bani Israel, orang Yahudi di situ. Baik. Akhadha subhanahu alaihim al-mitsaqa bi an ya'malu bima syara'ahu lahum fit Taurah wa yu'minu biman, ya, yursiluhu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil atas mereka perjanjian, ya, perjanjian agar mereka mengamalkan apa yang telah Allah syariatkan di dalam kitab Taurat, dan mengimani Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian warafa'na fawqakum tur, at-tur itu ismul jabal alladzi kallamallahu alaihi Musa alaihissalam, nama gunung yang di situ Allah Subhanahu wa taala berbincang dengan Nabi Musa alaihissalam, mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Wa qad dzakara katsirun minal mufassirin anna Musa lamma jaa'a bani Israil min indillahi bil alwah allati fiha at-Taurah qala lahum khudhuha waltazimuha. Disebutkan oleh banyak para ahli tafsir bahwasanya Nabi Musa, ya, tatkala, ya, jaa'a bani Israil min indillahi bil alwah allati fiha at-Taurah, tatkala Nabi Musa mendatangi Bani Israel setelah kembali dari Gunung Tur membawa al-alwah, membawa lempengan-lempengan batu yang mana di dalamnya itulah tertulis Taurat. Khudhuha waltazimuha, Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, ambillah lempengan-lempengan ini dan pegang teguhlah. Wa qalu la, ya, mereka mengatakan tidak, illa an yukallimana Allahu biha kama kallamaka, ya, kami nggak akan mau mengambil lempengan ini, nggak akan mau mengamalkan isi Taurat ini sampai, ya, Allah berbicara kepada kami sebagaimana Ia berbicara kepadamu. Fa amarallahu al-malaikata faqtala'at jabalan min jibali Falastin tulahu farsakh fi mithlihi wa kadzalika kana askaruhum faja'alahu 'alaihim mithla dhillah wa qila lahum khudhu ma atainakum biquwwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mencabut gunung Tur itu, ya. Ada yang mengatakan gunung yang lainnya, ya, dari gunung-gunung yang di Palestina yang panjangnya adalah panjangnya 1 parsakh, ya, diangkat ke atas mereka, ya, kemudian dijadikan, ya, sebagai naungan di atas mereka. Jadi gunung itu diangkat di atas Bani Israel, ya, seperti payung bagi mereka. Kemudian Allah katakan kepada mereka, khudzu ma atainakum biquwwah, ya, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat, ya, bijiddin wa ihtimam. Wa alaikumul mitsaq alla tudayyi'uha, dan kalian wajib untuk berjanji kepadaku untuk tidak menyanyiakannya. Wa illa saqata alaikumul jabal, kalau tidak maka gunung ini akan jatuh atas kalian. Fasajadu taubatan lillah, maka kemudian mereka bersujud taubat kepada Allah. Wa akhadhu at-taurata bil mitsaq, dan mereka mengambil Taurat tersebut disertai juga dengan perjanjian untuk mengamalkan isi Taurat tersebut. Wal muradu biqaulihi wadhkuru ma fihi, ya, dan yang dimaksud dengan wadhkuru ma fihi, ya, ingatlah apa yang di dalamnya, an yakuna mahfuzan indahum li'alamuhu wa ya'malu bihi, ya, perintah bagi mereka, ya, untuk
menjaga apa yang ada dalam Taurat tersebut untuk diilmui dan untuk diamalkan. Kemudian ayat yang ke-64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika." Kemudian kalian berpaling setelah hal tersebut. Padahal sudah sedemikian jelas tanda yang Allah berikan kepada mereka, mereka masih saja berpaling. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya sekiranya bukan karena karunia dari Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan bukan karena rahmatnya, lakuntum minal khasirin, pasti kalian termasuk orang-orang yang merugi. Taib. Summa tawallaitum, al-muradu bihi huna, al-muradu huna i'raduhum anil mitsaq. Ya, berpaling di situ maksudnya berpaling dari apa? Berpaling dari perjanjian yang telah diambil dari mereka. Mereka sudah berjanji kepada Allah untuk tetap mengikuti Taurat, ya, dan mengamalkannya. Ya, tapi mereka akhirnya setelah itu berpaling mereka. Ya, min ba'di dzalika ay min ba'di raf'il jabal. Ya, setelah gunung itu dipindah sama Allah Subhanahu wa taala dari atas mereka, mereka kembali ingkar. Ya. Min ba'di raf'il jabal fawqa ru'usihim ka'annahu dhillatun 'alaihim falaula fadlullahi 'alaikum. Ketika ancamannya sudah hilang, mereka enggak mau lagi. Ya, falaula fadlullahi 'alaikum, kalau bukan karena keutamaan Allah atas kalian, bi an tadarakakum bi lutfihi wa rahmatihi hatta adhartumut taubah ila khasirtum. Ya, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, pasti gunung tersebut ya telah ditimpakan kepada kalian, tapi karena kalian bertaubat kepada Allah, sujud kepada Allah kala itu, ya maka Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dan memberikan kasih sayangnya atas kalian. Ya, aila khasirtum, akan termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Kemudian ayat yang ke-65 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh wahai orang-orang Yahudi, kalian telah mengetahui alladzina atadaw, ya, orang-orang yang melanggar dari golongan kalian, yang melanggar fis sabti pada hari Sabat, ya, hari Sabat. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi ada segolongan orang Yahudi yang melanggar perintah Allah pada hari Sabat, maka kami berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian ya kera-kera yang hina. Baik. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabt, yaitu Yahud Ailah, ya, Ailah maksudnya ya bangsa Yahudi yang dia ingkar. Kanal Yahudu ma'murina birrohah wadda'ah yaumas sabt. Orang Yahudi itu kala itu diperintahkan untuk istirahat saja, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di hari Sabat. Ya. Wa alla ya'malu amalan, enggak boleh melakukan apapun, ya. Diam saja di rumah. Fahtadu li saydil hitani fihi, maka mereka membuat hilah, ya, membuat tipu daya agar bisa memancing ya pada hari tersebut. Wa sawfa ta'ti qissatuhum fi suratil A'raf bi tafsilin wasi'. Yang perincian dari kisah bagaimana orang-orang Yahudi melanggar ya, janji mereka kepada Allah pada hari Sabtu itu akan ada perinciannya nanti di surat Al-A'raf ya, dengan perincian yang lebih luas di ayat 162 sampai ayat 166. Wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka kemudian kami katakan kepada Bani Israel, jadilah kalian ya kera-kera yang hina. Itu Bani Israel yang melanggar, orang-orang Yahudi yang melanggar perintah Allah untuk tidak bekerja pada hari Sabtu tersebut. Musihu qiradatan ma'a kaunihim matrudina sagirin. Mereka dirubah wajah-wajah mereka menjadi seperti kera, ya, kemudian mereka diusir dalam keadaan hina. Kemudian ayat yang ke-66 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Faj'alnaha, maka kami jadikan siksaan tersebut sebagai nakalan, sebagai peringatan, ya, lima baina yadayha, ya, lima baina yadayha, ya, bagi apa yang ada pada masa itu, wa ma khalfaha, dan apa yang ada pada masa setelahnya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Faja'alnaha ay al-qaryata allati hasala minha hadha wa hiya Ailah nakalan, ya. Yahudi yang tinggal di Ailah itu, ya, desa tempat mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu tersebut, ya, itu Allah jadikan sebagai nakalan, ya, desa tersebut Allah jadikan sebagai nakal, sebagai peringatan, az-zajr wal iqab, ya, peringatan dan hukuman, lima baina yadaiha amamaha minal qura, bagi ya desa-desa yang lain, tempat-tempat yang lain, ya. Wa ma khalfaha, Ailah ini daerah yang berada di pinggir laut, ya, kampung orang Yahudi yang berada di pinggir laut. Wa ma khalfaha minal qura, dan juga peringatan ya bagi ya desa-desa lainnya,
ya, wa mau'izatan lil muttaqin, yang akan datang setelahnya, agar mereka mengambil pelajaran, tidak melakukan hal yang sama. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan itu adalah nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina man ba'dahum ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, idza tadzakkaru ma asabahum minal adab, ya, bagi mereka yang ingat apa yang telah Allah timpakan kepada mereka dari azab-azab tersebut. Ya, jadi kalau mereka ingat, seharusnya mereka ya tidak melakukannya lagi. Baik. Kemudian di ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah wahai Bani Israil, tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa, mereka berkata, apakah kamu akan menjadikan kami ejekan? Ya, diperintahkan untuk menyembelih sapi malah dianggap itu sebagai ejekan. Ya, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka kemudian Nabi Musa berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, bahwa aku menjadi termasuk orang-orang yang jahil. Taib. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qala lahum hadza ba'da an qutila fihim qatilin wa lam yu'rab qatiluhu. Ya. Jadi Allah merintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina ini ketika ada satu orang dari mereka yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Faqtasamu ila Musa, kemudian mereka ya minta pendapatlah kepada Nabi Musa. Ya, kama yati ba'da arba'i ayat, ya, sebagaimana akan dijelaskan nanti di 4 ayat selanjutnya. Qalu atattakhiduna huzwa, al-huzu ya huna al-la'bu was-sukhriyah. Maka mereka ketika diminta untuk nyembelih sapi, enggak masuk di logika mereka begitu. Ya, kami sudah mencari pembunuh ya orang ini, kenapa malah disuruh nyembelih sapi begitu. Ya, maka mereka mengatakan atattakhiduna huzwa, engkau mengolok-olok kami. Ya. Qala a'udzu billah, maka kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah, aku menjadi orang-orang yang jahil. Ya. Ai kaifa ansibu ila Allah taala amran lam yu'mar bihi. Maka bagaimana mungkin, kata Nabi Musa, aku menisbatkan kepada Allah suatu perintah yang Allah belum perintahkan atau tidak perintahkan. Wa inna ma yaf'alu dzalika ahlul jahal, karena yang melakukan hal seperti itu adalah orang yang jahil. Ya, mengatakan Allah merintahkan ini tapi Allah tidak memerintahkannya. Maka di sini Nabi Musa berlindung kepada Allah ya agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Saya bukan orang-orang yang jahil, bukan termasuk orang-orang yang jahil yang mengatakan perintah Allah padahal Allah nggak pernah memerintahkannya. Wa inna ma yaf'alu dzalika ahlul jahli annahu naw'un minal abas alladzi la yaf'aluhu al-uqala. Karena itu perbuatan sia-sia yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akal. Qalu da'u lana, kemudian qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Di ayat yang ke-68 Allah mengatakan qalu, dan mereka berkata, ayat Bani Israil berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, berdoalah kepada Rabbmu ya agar dia menjelaskan ya kepada kami seperti apa sapi tersebut. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Maka setelah Nabi Musa berdoa, Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israil, innaha baqaratun la faridun wala bikr. Nah, sungguhnya sapi itulah sapi betina, la faridun, yang tidak tua, wala bikrun, ya, dan tidak muda juga. Awanun baina dzalik, pertengahan, yang tidak tua dan tidak muda. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang kalian diperintahkan. Baik, ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, lam yubadiru ila al-imtisal bi dhabhin ay wahidatin al-baqar. Mereka enggak langsung ya menyembelih sapi betina. Ya, mereka kayak tidak ingin ya, kayak tidak mau untuk melakukan apa yang diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, akhirnya mencari-cari celah gitu, mencari-cari alasan ya dengan kedok pertanyaan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa ya, sapi betina yang seperti apa ya, kami ingin ya deskripsi yang lebih jelas begitu ya. Jadi mereka tidak langsung cari sapi betina dan sembelih habis perkara sebenarnya, tapi mereka malah ya minta dideskripsikan lebih lanjut seperti apa sapinya. Maka akhirnya lam yubadir ila imtithali bi dhabhin ay wahidatin min al-baqar bal dhahabu yata'annatuna wa yatlubuna at-ta'yin wa at-tahdid. Mereka minta perincian-perincian dan deskripsinya. Wa hum kanu fi ghinan an dzalik, padahal mereka sudah cukup dari hal tersebut gitu. Enggak perlu deskripsi, yang penting sapi betina selesai gitu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farid. Ya, al-farid al-musinnah.
Ya. Maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka, Allah berfirman bahwasanya sapi betina itu sapi yang la faridun, yang bukan yang sapi yang farid musinnah. Musinnah artinya berumur. Wala bikrun, bukan juga yang as-sagir allati lam tahmil, ya. Ya, bukan juga sapi betina yang masih kecil yang belum hamil. Awanun, ya, awanun artinya mutawassitah, yang pertengahan, baina sinnail farid wal bikir, berada di antara usia tua dan usia muda. Wahyallati qad waladas batnan aw batnain, ya, yaitu yang kira-kira sudah melahirkan anak sekali atau dua kali. Faf'alu tajridul amr wa zajrun lahum anit ta'annud. Nah, faf'alu, ya, di sini perintah, ya, perintah kedua kalinya, ya. Sekarang udah dijelasin nih, ya, maka lakukanlah begitu, ya. Nah, ini pembaruan dari perintah sebelumnya. Nah, perintah sebelumnya diminta untuk innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, itu perintah pertama. Ya, ketika mereka sudah dikasih tahu perintah pertama, nggak mau melakukan, malah minta deskripsi, maka turunlah perintah yang kedua, faf'alu, dengan kalimat yang lebih keras lagi, faf'alu, ya, tajdid dengan zajar, di situ peringatan yang keras, teguran yang keras. Baik. Nah, apakah mereka langsung melakukannya padahal sudah dapat deskripsi? Ternyata tidak. Mereka malah mengatakan selanjutnya di ayat 69, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, ya, ud'u lana rabbak, ya, mohonlah kepada Rabbmu, ya, untuk menjelaskan kepada kami ma launuha, apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Maka Nabi Musa pun berdoa. Setelah berdoa, Nabi Musa mengatakan, innahu yaqulu innaha baqarah safra, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sapi betina itu adalah sapi betina yang safra, yang berwarna kuning, faqi'ul launuha, cerah warnanya, tasurrun hadirin, menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Nah, dikatakan oleh para ulama di antara hikmah kenapa mereka diperintahkan untuk menyembelih menyembelih sapi, ya, kenapa bukan hewan-hewan yang lain, adalah agar hilang penghormatan mereka kepada patung sapi yang dulu pernah mereka sembah. Agar mereka, ya, tidak lagi, ya, memiliki penghormatan karena disembelih. Baik. Jadi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, hadhihi 'audatun minhum ila ta'annutihim al-ma'luf. Bukannya mau langsung melaksanakan, mereka malah, ya, makin minta perincian lagi. Ya, falam yakul lahum la da'iya li hadha su'al walakin alzamahum syartan akhar yata'assaru ala dhalika ta'annud. Ini hanya bentuk pengingkaran mereka saja, bentuk keengganan mereka untuk memenuhi perintah. Padahal mereka tidak butuh untuk menanyakan pertanyaan tersebut, malah mereka mewajibkan dirinya untuk menanyakan syarat yang lain. Ya, tadinya nanya umurnya, ya, berapa. Ya, sekarang mereka nanya warnanya apa. Ya, jadi makin mempersulit diri sendiri. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra, maka Allah katakan sapinya sapi warna kuning. As-sufrah al-laun al-mahruf, faqi'ul launuha al-fuku asyaddu ma yakun min as-sufrah wa ansa'u. Ya, faqi' itu artinya warna yang lebih keras, ya, warna kuning yang lebih cerah begitu. Ya, jadi kalau dikatakan aswad faqi', ya, ghamid, ya, ghamiq, itu artinya warna yang gelap. Ya, kalau warna gelap, ya, yang sangat begitu, ya, yang tua begitu. Tasurrun nazirin ay tudkhilu alaihim as-surura wa idza nadharu ilaiha ijaban biha wa istihsanan li launiha. Ya, tasurrun nazirin artinya membuat gembira orang yang melihatnya, karena orang kan merasa senang ketika melihatnya, ya, karena takjub, ya, kagum, ya, dengan bagusnya warna kulit dari sapi tersebut. Sapi yang seperti itu yang diminta. Kemudian di ayat yang ke-70 Allah mengatakan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya, apakah mereka sudah tahu, ketika sudah tahu umur, sudah tahu warnanya, ya, apakah mereka langsung melakukannya? Ternyata tidak, ya, masih mereka ngeyel di sini. Nah, maka mereka berkata qalu ud'u lana, ya, ud'u lana rabbak, ya, mohonlah untuk kami, ya, kepada Rabbmu, yubayyin lana mahi, untuk menjelaskan untuk kami, ya, sapinya seperti apa. Innal baqarata tashabaha alaina, karena sungguhnya sapi itu masih tasyabah, masih samar bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sungguh kami, jika Allah menghendaki, kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi enggak alasan-alasannya saja begitu, ya, mengatakan masih samar, padahal sudah disebutkan, ya, umurnya sudah, warnanya sudah, ya. Baik. Summa lam yanzi'u an gawayatihim bal adu ila ta'annutihim. Ya, mereka bukannya mencabut,
ya pengingkaran mereka itu, ya sifat melampaui batas mereka, bukannya berhenti, maka mereka kembali untuk ya ta'annud, ya bersikap ya ngeyel, bersikap keras. Ya faqalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tasyabaha alaina. Ya, sapinya masih samar bagi kami. Anna jinsal baqar yatasyabah alaihim likathrati ma fiha minal awani safra al-faqi'atu al-laun. Ya, jadi mereka mengatakan ya jenis sapi yang akan kami sembelih ini masih samar karena ya ada banyak sekali sapi yang al-awan, yang berada di tengah-tengah usianya, enggak tua enggak muda. Safra, ya juga banyak juga sapi-sapi yang usia warnanya ya, kuning cerah. Ya, jadi kami bingung ya, di tempat kami sapi yang umurnya pertengahan dan warnanya cerah itu ada banyak gitu. Sapi yang mana gitu. Hai falana dari ayya baqaratin minha yuridullah. Kami nggak tahu dari ya, banyak sapi ini yang mana yang Allah perintahkan. Wa inna insyaallah la muhtadun ay idza akhbarana, ya kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kami, maka kami akan mendapatkan petunjuk, kami akan tahu. Taib. Kemudian ayat yang ke-71 Allah mengatakan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syata fiha qalu al-ana jita bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ayat yang ke-71 Allah mengatakan qala innahu yaqul, ya Nabi Musa berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha, sungguhnya sapi itu baqaratun la dalul, sapi betina yang la dalul, tidak pernah dipakai untuk tusirul ardo, untuk membajak tanah, untuk membajak sawah dan sebagainya. Wala taskil harsa, dan tidak dipakai untuk mengairi tanaman, ya, untuk air maksudnya. Musallamatul la syata fiha, ya musallamah artinya ya tidak ada belang penyakitnya, ya tidak ada musallamatul la syata fiha, tidak ada belang penyakit padanya. Qalul ana ji'ta bil haqq, ya maka kemudian akhirnya lah Bani Israel mengatakan, sekarang engkau datang dengan kebenaran. Fadabahuha, ya, sekarang sudah jelas sapi itu bagi mereka. Fadabahuha wa makadu yaf'alun, maka mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, padahal mereka hampir-hampir tidak mau melakukannya. Nah, jadi itu alasan mereka saja untuk untuk mengulur-ulur waktu, tidak mau melakukannya sebenarnya. Baik. Ya, kemudian la dalul artinya ad-dalul allati dallalaha al-amal. Ya, ad-dalul artinya yang dibuat hina oleh pekerjaan, maksudnya dia sibuk bekerja gitu, dibuat lelah oleh pekerjaan. Ya, jadi bukan sapi yang dibuat lelah oleh pekerjaan, nggak pernah dipakai bekerja. Sapi pekerjaannya membajak sawah, tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Tusilul ardo biharsiha, nggak pernah juga digunakan untuk tusirul ardo, untuk membajak tanah, ya ditanami. Wala taskil harsa ay laisat minan nawadih wa hiya ad-dawab allati tustakhdam fi raf'il miyah. Dia bukan termasuk hewan-hewan nawadih. Nawadih itu hewan-hewan pengangkut air. Entah bisa dia sapi, bisa juga dia keledai atau bigol, ya. Lisaqi zuru, ya, untuk mengangkut air, untuk mengairi tanaman. Ya, bukan sapi yang seperti itu. Ya, musallamah ay salimatun minal uyub. Musallamah artinya selamat dari penyakit. La syiyata fiha, ya, tidak ada syiyah padanya. Ya, syiyah itu uyub, ya. Inna hadhil baqarah khalisatus safra, ya, khalisatus sufrah laisa fi jismiha lum'atun min launin akhar. Jadi ya la syiyata fiha itu enggak ada belangnya, maksudnya warnanya merata, tidak ada belang putih sedikit pun di kulitnya. Qalul ana ji'ta bil haqq, mereka mengatakan al-an awdahta lana al-wasfa, ya, sekarang kamu telah menjelaskan kepada kita, ya, deskripsi yang benarnya. Wa bayyanta lana al-haqiqah allati yajibu al-wuqufa indaha, sekarang engkau telah menjelaskan hakikat yang sebenarnya, ya allati yajibu al-wuquf indaha. Ya, fadabahuha, akhirnya mereka pun menyembelih sapi tersebut. Ay fahasalu tilkal baqara al-mausufa bitilka sifat, akhirnya mereka mendapati, ya, sapi betina sebagaimana yang dideskripsikan tadi. Fadabahuha wamtathalul amra, mereka menyembelihnya. Mereka wamtathalu al-amr, mereka mentaati perintah alladzi kana wasi'an fadayyaquhu, yang sebenarnya perintahnya luas, boleh sapi betina mana saja, tapi mereka malah menyusahkan diri sendiri. Dayyaquhu, ya. Wa kana yasiran fa'assaruhu, itu adalah suatu yang mudah tapi malah mereka persulit. Wa qauluhum hadza ayatan min ta'annutihim, ini adalah bentuk pengingkaran keengganan mereka. Ya, fa innahu qad ja'ahum bil haqqi awwala marrah, ya.
Fa innahum qad ja'ahum bil haqqi awwala marrah, karena seandainya mereka lakukan di perintah pertama itu sudah mencukupi. Ya, wa makadu yaf'alun, ay ya hampir mereka tidak mau melakukan perbuatan tersebut untuk menyembelih sapi betina tersebut. Ya, kenapa? Li'adami wujudanil baqarah al-muttasafa bihadhil awsaf. Karena bagi mereka nggak mendapati ada sapi betina yang memiliki sifat-sifat tadi, gitu. Dipersulit oleh mereka. Ya, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya ketika diperintahkan menyembelih sapi betina, ya, mereka enggan. Ini Allah persulit dengan menyebutkan umurnya, harus ya, tidak boleh tua, tidak boleh muda. Ketika Allah sudah kasih tahu umurnya, ya, mereka tetap tidak mau melakukan, Allah persulit lagi dengan memberikan ya, deskripsi yang lebih lanjut lagi, yaitu warnanya harus cerah. Tidak dapat lagi, akhirnya Allah persulit lagi dengan memerintahkan mereka untuk mencari sapi yang warnanya cerah. Ya. Kemudian harus nggak boleh digunakan untuk membajak dan sebagainya. Deskripsi yang ketiga ini yang menyulitkan mereka. Maka hampir mereka itu nggak menemukan sapi yang bisa disembelih karena nggak ada yang memenuhi sifat yang diinginkan. Gitu. Gimana kita mencari sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak, belum pernah dipakai untuk mengairi sawah, belum pernah dan tidak ada belangnya sama sekali. Dipersulit oleh Allah. Ada juga yang mengatakan mereka hampir tidak melakukannya disebabkan oleh tingginya harganya. Ya, ketika orang-orang tahu bahwasanya Bani Israil sedang mencari sapi seperti itu, orang-orang yang punya sapi seperti itu pun menaikkan harga sapinya. Ya, gitu ya, menaikkan harga sapinya. Wakila li khaufi inkishafi amril maqtul. Ada juga yang mengatakan mereka hampir nggak melakukan karena mereka khawatir ya, akan ketahuan nanti siapa yang membunuhnya. Ya, padahal mereka pengen tahu, tapi mereka khawatir saja. Ya, segolongan dari mereka khawatir ketahuan boroknya, gitu ya. Ya, mereka nggak mau tahu, nggak mau bahwasanya pelakunya akan terungkap nanti, begitu. Taib. Ya. Akhraja at-Tabari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna bani Israil qalu wa inna insyaallah la muhtadun ma atau abadan walau annahum i'taradu bi baqaratan min al-baqari fadabahuha al-ajzat anhum walakinnahum shaddadallahu alaihim. Nah, seandainya ya mereka mengatakan seandainya mereka taat kepada perintah Allah yang pertama kali, maka itu sudah cukup bagi mereka. Ya, nggak perlu sulit-sulit begitu. Ya, tapi mereka ini malah mempersulit diri sendiri, maka Allah pun persulit mereka. Baik. Di ayat yang ke-72 Allah mengatakan wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang fadara'tum fiha, lalu kalian menuduh dalam masalah tersebut. Fadara'tum fiha artinya saling tuduh menuduh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan mengungkap apa yang telah kalian sembunyikan. Baik. Ayat 72 ini wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha ay ikhtalaftum wa tanaza'tum kullu minhum yadfa'u an nafsihi al-jarimah wa yulsiquha bi ghairihi. Ya. Setiap dari mereka yang membela diri, ya. Kemudian mengatakan yang membunuh itu fulan bukan saya, dan seterusnya. Ya, fi man huwal qatil, ya. Siapa yang membunuh, ya mereka ya saling tuduh menuduh di situ. Mukhrijun ay sawfa yadhharu ma katabtum bainakum min amril qatil. Ya, akan tampak nanti apa yang telah kalian sembunyikan, ya, masalah siapa pembunuh sebenarnya. Baik. Ayat 73 Allah mengatakan faqul nadribuhu bi ba'diha, maka idribuhu bi ba'diha. Ya. Kemudian kami berfirman, ya, pukullah dia. Nah, maksudnya pukullah mayat itu biba'diha, dengan bagian dari sapi tersebut. Ya, kadzalika yuhyillahul mauta. Kemudian ya orang yang mati tadi pun ya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah tampakkan, ya, Allah perlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Baik. Faqul nadribuhu bi ba'diha ay bi'udwin min a'dha'il baqarah allati dabahuha. Ya, sapi betina tadi yang sudah disembelih tadi, ya, ambil sebagian dari bagian badan sapi tersebut, kemudian gunakan untuk memukul orang yang sudah mati tersebut. Ya. Jadi orang yang sudah mati dipukul dengan bagian dari badan sapi tersebut. Ada yang mengatakan lidah sapi digunakan untuk memukulnya.
Fadarabuhu fa'ahyahullah, maka kemudian mereka memukul mayat tersebut, maka Allah hidupkan dia. Kadzalika yuhyillahul mauta, Allah mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ai ihya'un kamatsali hadal ihya. Dan begitu juga nanti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati, membangkitkan orang yang sudah mati dari kuburannya. Wa yuriikum ayatihi, ya. Dan Allah menampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, ay alamatihi wa dalailihi adalah ala kamali qudratihi, tanda-tanda yang menunjukkan atas kekuasaan dan kemampuan Allah. Fa ahyahullahu wa takallama, maka kemudian ya orang tersebut hidup lagi dan dia berbicara, wa qala qatalani fulan, yang membunuh saya adalah fulan. Ya, kemudian dia mati lagi. Ya. Kemudian yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ya, kemudian hati kalian menjadi keras setelah hal itu. Wahya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka hati kalian itu menjadi seperti batu atau lebih keras lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya dari batu itu ada yang sungguh bisa memancarkan air, memancarkan sungai-sungai darinya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Dan sungguh dari batu itu ada yang bisa terbelah, fa yakhruju minhul ma, dan keluarlah darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sungguh darinya ya, ada yang sungguh dia bisa meluncur ke bawah min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya, dan tidaklah Allah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Baik. Di ayat yang 74 ini Allah mengatakan tsumma qasat qulubukum ay khalat minal inabah wal id'an li ayatillah. Ya. Hati kalian malah menjadi keras ya, setelah ditampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah tadi. Ya, maksudnya hati kalian menjadi keras, artinya khalat minal inabah, ya, kosong hati kalian dari al-inabah, ya, dari taubat kepada Allah, wal id'an, dan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Ma'wujudi ma yaqtadi khilafah hadil qaswah, padahal ada sudah bukti-bukti yang seharusnya melembutkan hati kalian, tanda-tanda kekuasaan Allah, min ihya'il qatil. Ya, itu ketika Allah hidupkan orang mati tersebut, itu seharusnya membuat hati kalian menjadi lembut, bukan malah sebaliknya menjadi keras. Buat takallumihi, ya, Allah juga buat ya orang yang sudah mati itu berbicara. Ya, seharusnya hati kalian menjadi lembut dengan hal tersebut. Min ba'di dzalika, min ba'di ma arahumullah min amril baqarah wa ya'il qatil. Ya, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu anhar. Summa ya adzarallahu al-hijarah wa lam ya'dzar syaqiyya bani adam, ay inna ba'd al-hijarah al-qasiyah la'alyana min qulubikum amma tad'una ilaihi minal haqq. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ya batu saja itu ada ya, itu tidak lebih keras daripada ya hati kalian wahai anak Adam. Ya, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Ya, wa huwa ya amrun syuhida fi katsir minal bilad. Ya, batu-batu itu ya ada yang keluar darinya air. Nah, maksudnya di situ mata air. Kalau kita lihat ke mata air itu kan dia keluar dari celah-celah batu itu mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya. Ya, dan itu adalah ya, wa inna minha, di antara batu-batu itu ada juga yahbitu min khasyatillah, yang turun karena takut kepada Allah. Wa huwa amrun musyahad aidan an ya tanaffalatis sakhratul 'azimatu min ra'sil jabal fatahdahu ila asfalihi bi amrillah. Ya, ini juga suatu fakta bahwasanya ya terkadang ada batu besar yang ada di atas puncak gunung, ya, kemudian Allah ya, jadikan dia turun menggelincir ya, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hati itu ya lebih keras daripada batu. Batu saja bisa ada yang bisa memancarkan airnya. Ya, batu juga ada yang bisa turun dari ketinggiannya, tapi hati manusia tidak. Yang tidak turun, dia tetap berada di atas ketinggiannya. Sebagaimana hati-hatinya Bani Israel, ya, padahal sudah diberikan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan di situ, tapi tetap saja merasa tinggi dan merasa congkak di situ, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Kemudian ayat yang ke-6, ayat yang ke-75, afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kalian orang-orang mukmin berharap an yu'minu lakum, bahwa mereka akan percaya kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Ya, padahal sungguh ya, segolongan dari mereka itu telah mendengar, yasma'una, mereka mendengar firman-firman Allah, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka sedang mereka
mengetahuinya. Ya, wahum ya'lamun, mereka tahu hal tersebut tapi mereka tetap melakukannya. Baik. Afatatma'una an yu'minu lakum ay atatma'una an yusaddiqukum wa an yastajibu lakum mata da'utumuhum ilal imani billahi wa rasul. Wahai orang yang beriman, maksudnya para sahabat zaman Nabi, apakah kalian berharap orang-orang Yahudi itu langsung beriman, mempercayai kalian dan memenuhi ajakan dakwah kalian untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya? Padahal mereka itu adalah orang-orang yang mendengar kalam Allah, yaitu Taurat. Mereka itu punya kitabnya, berasal dari langit juga, yaitu Taurat. Summa yuharrifuna, ya, tapi mereka yuharrifuna, mereka merubahnya. Ziyadatu alfadhin fit Taurah, mereka menambahkan lafaz-lafaz yang ada dalam Taurat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka menguranginya. Atau tabdili syai'in minha bighayrihi, ya, liyuwafiqa ma yuridun. Mereka mengganti apa yang ada dalam Taurat itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wa minat tahrif, di antara tahrif yang mereka lakukan adalah annahum amadu ila ma sami'uhu min at-Taurah faja'alu halalahu haraman aw nahwa dzalika mimma fihi muwafiqatan li ahwa'ihim. Di antara bentuk tahrif mereka adalah mereka patokan hanya kepada apa yang mereka dengar dari Taurat saja. Nah, jadi siapapun yang ngomong ini ada dalam Taurat, mereka langsung percaya tanpa cross check terlebih dahulu begitu. Maka kalau ada orang mengatakan ini halal padahal haram, ya, kemudian dia mengatakan ini ada dalam Taurat, orang langsung percaya. Ya, ini termasuk tahrif mereka. Au nahwa dzalika mimma fihi muwafaqatan li ahwaihim. Ya, atau hal-hal yang lainnya semisal yang merupakan ya agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, intinya sesuai dengan hawa nafsu baru mereka amalkan. Ya, kalau tidak maka mereka akan mencari cara untuk merubahnya. Wa katahrifihim sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka mentahrif sifat Rasul yang akan diutus nanti. Ya. Wa hazfi ma yadullu ala sidqihi wa nubuwwatihi mimma ja'ahu fit Taurah wa isqatil hududi an asyrafihim. Begitu juga ya, mereka ya menghapus hal-hal yang berkaitan dengan ya, kebenaran dakwahnya, kebenaran nubuahnya Nabi SAW yang ada dalam Taurat. Wa isqatil hudud, mereka juga menghilangkan hukuman-hukuman bagi asyrafihim, orang-orang yang mulia di kalangan mereka, para pendeta, para ahli ibadah mereka. Ya, hukuman-hukuman bagi mereka itu dihilangkan, jadi sehingga ahli ibadah mereka bisa bebas berbuat semau mereka begitu. Taib. Min ba'di ma aqalu, ay min ba'di ma fahimuhu bi uqulihim. Jadi mereka sebenarnya paham ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam Taurat itu, ya, tapi mereka tidak mau melakukannya. Ma'akunihim ya'lamun anna dzalika alladhi fa'alahu tahrifun mukhalifun lima amarahumullah, ya, min tablighi syara'ihi kama hiya. Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan tahrif, perbuatan yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan untuk menyampaikan syariat sebagaimana adanya, tapi mereka merubahnya dan mereka sadar hal tersebut. Fakitatma'una fi islamihim. Bagaimana mungkin kalian berharap mereka itu akan masuk Islam ya, dengan perbuatan seperti ini, pengingkaran yang seperti ini. Wa hadhihi haluhum min qasawatil qulub. Ya, inilah keadaan mereka dengan hati mereka yang keras. Wal istihana bi sya'airillah, mereka merendahkan syiar-syiar Allah. Lam yarda'uhum anhu imanun billah wala khaufun minhu. Ya, hati mereka itu tidak takut, ya, tidak bergetar dengan keimanan kepada Allah dan tidak ada rasa takut dalam hati mereka. Ya, jadi bagaimana kalian wahai para sahabat berharap ya, mereka untuk serta merta beriman kepada kalian, padahal mereka itu sudah pernah punya kitab juga, ya. Mereka punya kitab dan mereka juga pernah diturunkan kepada mereka seorang nabi, bahkan dalam kitab-kitab mereka disebutkan nabi akhir zaman itu akan seperti ini, ya. Tapi ya, dengan semua itu tetap mereka ingkar. Jadi bukan berarti ini ya, perintah untuk menghentikan dakwah, tidak, tapi teguran bagi mereka yang terlalu berharap orang Yahudi itu akan masuk Islam atau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Ya, karena hati mereka keras begitu. Jadi mereka mungkin akan masuk Islam, tapi tidak semuanya. Dan jangan terlalu berharap mereka masuk Islam, karena hati mereka sudah terlanjur keras. Tidak seperti orang-orang yang lainnya, objek dakwah yang lainnya. Baik, Allah Ta'ala alam. InsyaAllah Ta'ala nanti kita akan lanjutkan di ayat yang ke-76 dan seterusnya. Tapi bihada wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.